Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintia Indah Puji Rahayu, NIM 19053096, jurusan Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana riset saya dengan menjelaskan latar belakang penelitian, teori yang saya gunakan, dan metodologi dan metode penelitian. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, yang mana eh, judul dari penelitian saya adalah pengaruh kompetensi guru dan pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa eh, kelas 10 jurusan IPS di SMA Negeri 1 Kecamatan Mungka. Di sini latar belakang saya adalah pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam dunia pendidikan, terdapat proses belajar mengajar yang mana proses belajar mengajar melibatkan beberapa komponen, yaitu peserta didik, guru, tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, metode mengajar, media, dan evaluasi. Tujuan pembelajaran adalah perubahan perilaku dan tingkah laku yang positif dari peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar, seperti perubahan yang secara psikologis akan tampil dalam tingkah laku yang diamati melalui alat indera oleh orang lain, baik tutur katanya, motoriknya, ataupun gaya hidupnya. Di saat pandemi saat ini, memberikan banyak dampak bagi kehidupan manusia. Kondisi ini sudah merambah pada dunia pendidikan. Pemerintah pusat sampai pada tingkat daerah memberikan kebijakan untuk hal yang dilakukan sebagai upaya mencegah dan meluaskan pembelajaran di rumah atau yang sering disebut pembelajaran secara daring demi mencegah penularan wabah COVID saat ini. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk Indonesia ini dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan membuat pemerintah harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan. Pada saat ini, sekolah menengah atas satu jenjang pendidikan merasakan dampak dari pandemi. Sekolah dan juga pihak sekolah mulai mengubah strategi pembelajaran yang awalnya tatap muka dengan mengubah pembelajaran menjadi non tatap muka atau pembelajaran secara daring. Penerapan pelajaran sistem daring mempengaruhi pencapaian prestasi siswa. Prestasi merupakan lambang penting pada diri siswa untuk menemukan langkah selanjutnya di masa akan datang. Untuk itu, siswa berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh prestasinya. Prestasi siswa diukur secara kognitif, afektif, dan psikomotorik dari siswa. Kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, di mana hasil belajar siswa belum tentu dapat tercapai dengan baik di masa pandemi saat ini. Begitu pentingnya pendidikan, maka perlu peningkatan mutu dalam dunia pendidikan. Di dalam meningkatkan mutu dunia pendidikan ini, kompetensi guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang mana kompetensi guru ini merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru. Mengingat pentingnya kompetensi guru, fasilitas belajar dalam pembelajaran daring, maka perlu untuk diamati dan dilihat bagaimana pengaruh jalur langsung dan tidak langsungnya untuk menjadi rekomendasi dunia pendidikan, khususnya bagi sekolah menengah atas, untuk mengetahui dan menganalisa keterkaitan antar variabel tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kajian teori dari penelitian saya, yang mana dalam kajian teori ini terdapat konsep teoritis agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Maka perlu didukung oleh konsep teoritis yang ada relevansi dengan masalah yang dikaji.
dalam skripsi saya ini, kita lihat pengertian kompetensi, yang mana kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari seorang individu yang menyebabkan terkaitnya dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif. Kompetensi merupakan kepribadian seseorang yang telah tertanam dan berlangsung lama dan dapat memprediksi perilaku dalam berbagai tugas. Kompetensi guru menempati peringkat atas dan kepentingan peserta didik dalam menuntut ilmu. Guru harus memiliki pengetahuan yang luas dari subjek mater yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki konsep teoritis, mampu memilih metode dalam proses belajar mengajar. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya, yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkan beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya, dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya. Selanjutnya, tentang pendidikan, yang mana pendidikan adalah pengalaman dan pendidikan adalah mengandung bahwa arti pendidikan tersebut tidak hanya berlangsung di sekolah, melainkan berlangsung pada setiap ruang kehidupan manusia dan di dalam seluruh sektor pembangunan. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa komponen yang dapat dikatakan penting. Yang pertama itu siswa, kurikulum, model pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi, sarana dan prasarana. Semua komponen tersebut sangat menentukan kelancaran pelaksanaan keberhasilan pendidikan. Beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, resitasi, eksperimental, dan sebagainya. Penggunaan metode ini didasarkan pada banyak hal, diantaranya tujuan pendidikan, karakteristik siswa, karakteristik guru, sarana, dan prasarana. Di dalam penelitian ini, kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial guru sangat diperlukan dalam proses belajar untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Kompetensi sosial guru diperlukan karena guru dapat berkomunikasi langsung dengan siswa, sesama guru, dan dengan orang tua untuk membahas hasil belajar siswa. Apabila ketiga sasaran komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka secara tidak langsung kompetensi sosial guru akan berpengaruh dalam hasil belajar siswa yang lebih baik. Maka dari penelitian saya ini, saya meneliti bahwa kompetensi sosial guru terhadap hasil belajar siswa sangat berpengaruh di SMA Negeri 1 Kecamatan Mungka ini, yang mana dengan pembelajaran daring saat ini, kompetensi sosial guru di SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh ini dikatakan kurang karena kebanyakan guru-guru tersebut sulit untuk melakukan atau menggunakan teknologi sebagai bahan acuan untuk pembelajaran daring. Sehingga dalam penelitian ini, pengaruh kompetensi sosial guru di SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh ini. Maaf, di SMA Negeri 1 Kecamatan Mungka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang saya ambil. Dalam penelitian ini, saya mengambil jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei. Penelitian survei melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang pendapat orang pada beberapa topik atau masalah. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur dengan model konstelasi penelitian. Analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis inferensial, digunakan untuk menguji hipotesis yang memakai analisis jalur yang didahului dengan uji normalitas, reliabilitas,
dan analisis regresi untuk melihat pengaruh langsung. Sedangkan untuk melihat pengaruh tidak langsung menggunakan uji Sobel. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.